Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu bidan koordinator KIA yang saya cintai, izin menyampaikan untuk hasil diskusi kami pada pagi hari ini terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan dari rekan-rekan bidan koordinator KIA. Yang pertama adalah bagaimana cara pengisian KB baru dan KB pasca salin. Dapat kami sampaikan bahwa untuk KB baru ini penjenengan memasukkan adalah pus yang baru pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau pus yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah melahirkan 42 hari, lebih dari 42 hari. Bedanya dengan KB pasca salin, kalau KB pasca salin itu adalah pus yang mendapatkan pelayanan KB pada saat masa nifas, yaitu pada hari pertama pasca salin sampai dengan hari ke-42. Jadi bedanya tegas. Oh, kalau ibu setelah melahirkan sampai usia persalinan sampai masa nifas 42 hari, masukkan di peserta KB pasca persalinan. Tetapi kalau mendapatkan alat kontrasepsinya setelah 42 hari pasca persalinan, masukkan di peserta KB baru. Nah, jadi batasannya tegas. Jadi masuk salah satu ya? Jadi masuk salah satu, jangan masuk pasca salin dilebokke KB baru. Betul. Maksudnya salah satu, nanti datanya satu ibu bisa masuk ke 2 data. Makanya batasannya tegas. Sebelum 42 hari atau sudah 40 hari. Itu bedanya di situ. Kemudian peserta KB aktif ini adalah pus yang saat ini masih menggunakan KB. Jadi di sini adalah peserta KB lama dan baru. Contohnya, ibu pus yang saat ini masih menggunakan IUD, meskipun tidak dipasang bulan ini, tapi dia masih aktif karena masih menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim. Contohnya seperti itu. Jadi tidak harus yang dilayani saat ini. Saya kira jelas di KB. Kemudian kita pindah ke yang menjadi permasalahan untuk bagaimana cara memasukkan atau mendokumentasikan ibu hamil resiko tinggi. Pada prinsipnya, nanti di laporan by name Bumil Resti, satu nama ibu hamil Resti dimasukkan satu kali. Jadi jangan sampai satu nama bisa masuk Januari mlebu, Maret masuk, Mei masuk. Nanti kita akan bengkak. Jadi iso-iso jumlah ibu hamil 100, engko sing Resti jadi lipat 3 ngaten. Nah, sehingga semua ibu hamil yang resiko tinggi dimasukkan satu kali satu nama untuk di pendataan by name. Kemudian faktor resiko tinggi ini dimasukkan sesuai dengan kolom, dengan coding, penyan masukkan angka 1 pada kolom yang sesuai. Ini dulu Pak. Dan kalau kemarin kan yang di bagian ini saya tuliskan kasus baru saja. Jadi yang benar ternyata tuliskan Bumil Resti baru saja. Jadi satu nama ya. Namanya saja yang ditulis bukan kasusnya. Ya. Nah, revisinya itu ya. Nah, kemudian ini sebagai contoh misalnya. Oh iya. Oh iya. Yang saya sebagai revisi itu adalah tuliskan Bumil Resti yang baru. Tak. Kalau kemarin tuliskan kasus baru. Jadi bedanya di situ. Bukan satuannya bukan kasus, tapi satuannya adalah bumilnya, bumil Restinya. Nah, setelah ini kita contoh dalam pengisian. Misalnya ibu hamil Rina Rini Noris dan seterusnya. Ini faktor resikonya apa? Tuliskan di kolom yang sesuai dengan coding, dengan angka 1. Umur saja berarti di angka 1 pada kolom umur, grande pada grande. Nah, bagaimana jika ibu hamil tersebut memiliki 2 faktor resiko? Tuliskan di lebih 1 faktor resiko. Kemudian jelaskan apa yang menjadi faktor resiko ibu tersebut. Misalnya di kolom sebelahnya itu di kolom 9
faktor resikonya umur kurang dari 20 tahun dan anemi. Contohnya seperti itu. Kemudian penemu faktor resiko ini dideteksi resti itu oleh nakes atau oleh masyarakat. Ini tergantung yang menemukan faktor resiko pertama kali. Ini tidak berubah sampai akhir kehamilan, tidak berubah. Jadi misalnya faktor resiko itu ditemukan oleh nakes, pertama kali nakes, masukkan di kolom nakes. Kalau yang pertama kali menemukan asap darah masyarakat, masukkan di kolom masyarakat. Nah, untuk mempermudah dokumen agar penjenengan tidak double data, caranya seperti ini. Data yang Januari penjenengan copy paste pindahkan di kolom Februari. Nah, sebagai contoh ini nanti di penyampaian Persani. Tadi ada 10 ibu hamil. Bulan Februari tambah lagi 5. Berarti di kolom Januari tadi tetap selama status ibu hamil resti tersebut tidak berubah faktor resikonya, berarti abaikan. Ada ibu hamil yang status resiko tingginya berubah, berarti rubah di sini. Misalnya tadi ini yang saya contohkan Rina, itu bulan kemarin faktor resikonya hanya grande multi. Bulan Februari kok terjadi preeklamsi karena ada kenaikan tekanan darah. Berarti untuk Rina saat ini di grande multinya dihilangkan, kemudian pindah di lebih 1 faktor resiko. Di dalam penjelasannya ya, jelaskan bahwa ibu hamil ini faktor resikonya adalah grande multi dan preeklamsi. Nah, terus kasus baru itu tambahkan di bawahnya. Nah, contohnya ini makanya diberi warna beda. Ini dituliskan di bawahnya. Sehingga nanti nilai angka kumulatif yang ada ini akan mempermudah penjenengan. Di jumlah ke bawah, jumlah kasus ini adalah nanti kumulatif. Contohnya ini. Di jumlah kelihatan enggak? Jumlah. Nah, jumlahnya kelihatan. Oh, ibu hamil yang faktor resikonya umur kurang dari 20 tahun pada bulan Januari 1, bulan Februari 2. Bulan Februari 1, sehingga jumlah kumulatifnya hari ini adalah 2. Ya. Begitu juga di deretan berikutnya. Jadi penemunya meskipun tadi Rina ditemukan pertama kali oleh masyarakat karena faktor resiko pada Januari adalah grande multi, penemunya masyarakat. Bagaimana dengan Februari? Februari tetap karena deteksi ini adalah yang pertama kali menemukan. Saya ulangi, meskipun contoh di sini Rina tadi faktor resiko yang sekarang itu adalah preeklamsi ditemukan oleh tenaga kesehatan, tetapi untuk bulan ini status yang menemukan deteksi adalah tetap oleh masyarakat. Mungkin itu, mohon untuk kerjasamanya dari teman-teman bidan koordinator. Untuk laporan kali ini, monggo direvisi sesuai dengan revisi hari ini. Nanti kami tunggu sampai jam 4, mundur 2 jam. Salam sehat untuk semuanya, kami tunggu datanya, karena memang ini bulan Februari usianya hanya 28 hari, sehingga penjenengan harus kejar tayang. Mohon maaf kalau sampai lembur-lembur malam, bangun pagi, bahkan nggak bisa tidur dengan adanya laporan KIA ini. Tapi saya salut untuk penjenengan semuanya, semangatnya luar biasa. Ada jam 00 sudah bangun mengerjakan laporan KIA. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kalau kurang jelas bisa japri atau menghubungi secara langsung. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.